Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kajian kali ini kami akan menerangkan kisah biografi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah pelaku yang menginjak-injak tubuh Imam Husain radhiyallahu an di perang Karbala. Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal dengan nama Ibnu Sa'ad. Dia terbunuh pada tahun 65 atau 66 atau 67 Hijriah. Dia adalah pemimpin pasukan dari Gubernur Ubaidillah bin Ziyad di dalam peristiwa Karbala. Pada mulanya ia dijanjikan untuk memperoleh jabatan gubernur wilayah Rey. Namun Ibnu Ziyad memberikan syarat untuk mendapatkan jabatan gubernur wilayah Rey, ia harus berhadap-hadapan dengan Imam Husain radhiyallahu an. Ia kemudian bersama dengan 4.000 pasukan pergi ke Karbala. Ia adalah orang yang meluncurkan anak panah pertama kali ke arah pasukan Imam Husain radhiyallahu an. Setelah syahadah Imam Husain radhiyallahu an dan para sahabatnya, ia memerintahkan pasukannya untuk menginjak-injak badan suci Imam Husain radhiyallahu an dengan kuda. Namun pada akhirnya ia pun tidak kunjung mendapatkan jabatan gubernur wilayah Rey, dan pada tahun 66 Hijriah dia terbunuh di tangan Mukhtar As-Saqafi. Umar adalah putra Sa'ad atau Malik bin Wahib yang terkenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanggal kelahirannya tidak diketahui secara jelas. Sebagian menyebutkan bahwa ia lahir pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan sebagian lainnya mengatakan pada tahun ketika Umar bin Khattab tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi menjabat sebagai khalifah. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ia pada tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi bersama dengan ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas turut serta dalam pembukaan kota Irak. Ketika itu ia masih remaja dan mendapat tugas dari ayahnya untuk membebaskan kota Ra'sul Ain. Pada tahun 37 Hijriah 657 Masehi, pada saat terjadi peristiwa hakimiyah antara Imam Ali radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Daumatul Jandal. Dan setelah melihat perbedaan pendapat antara pembesar-pembesar pasukan Imam Ali, ia Umar bin Sa'ad menghampiri ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dan mendorong untuk mengklaim kekhalifahan. Namun ayahnya tidak menerimanya. Pada tahun 51 Hijriah 671 Masehi, demi memenuhi keinginan Yazid, ia bersama orang-orang lainnya memberikan kesaksian untuk menyudutkan Hujr bin Adi, yaitu bahwa Hujr telah menyulut api fitnah dan kafir. Hujr bin Adi ini adalah termasuk sahabat Nabi dan teman dekat Imam Ali radhiyallahu an. Dan kesaksian ini menjadi alasan bagi Muawiyah untuk mengambil keputusan supaya Hujr bin Adi dan para sahabatnya menemui kesyahidannya di daerah Marju Al-Dhura. Imam Khawarizmi mengutip dari Ibnu Atham Al-Kufi berkata, ketika Husain bin Ali radhiyallahu an melakukan hijrah dari Madinah ke Mekah dan berlindung di Mekah karena menghindari pemberian baiat kepada Yazid bin Muawiyah, Umar bin Sa'ad yang saat itu menjabat sebagai amir atau ketua panitia haji di Mekah, ketika ia melihat para jemaah haji di Baitullah menyambut Imam Husain radhiyallahu an, Umar pergi ke Madinah dan menulis surat kepada Yazid bin Muawiyah memberitahu tentang kedatangan Imam Husain radhiyallahu an ke Mekah. Kemudian Muslim bin Aqil pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi menjadi duta Imam Husain radhiyallahu an pergi ke Kufah untuk mengambil baiat masyarakat kepada Imam Husain radhiyallahu an. Ibnu Sa'ad pun menulis surat kepada Yazid dan menyarankan kepadanya bahwa jika dia tidak ingin Kufah pergi keluar dari kekuasaannya, dia harus memberhentikan Nu'man bin Bashir, gubernur Kufah pada waktu itu. Kemudian Muslim bin Aqil ditangkap berdasarkan instruksi dari Ubaidillah bin Ziyad. Di majelis Ubaidillah secara sembunyi-sembunyi,
Muslim bin Aqil menulis wasiat kepada Umar bin Sa'ad. Namun, Umar bin Sa'ad membeberkan wasiat Muslim kepada Ubaidillah dan berkhianat kepada Muslim bin Aqil. Lalu kemudian yang menyebabkan Ibnu Sa'ad menjadi terkenal dalam sejarah sebagian besarnya karena ia turut hadir dalam peristiwa Karbala yang menyebabkan Imam Husain radhiyallahu an dan para pengikutnya mati syahid. Kejadian ini menjadikan Umar bin Sa'ad sebagai tokoh yang dibenci di sepanjang sejarah. Setelah datangnya Ubaidillah bin Ziyad di Kufah, Ibnu Sa'ad dijanjikan akan diangkat menjadi gubernur wilayah Rey dan Dastabi. Itu di sebuah daerah padang pasir luas yang terhampar antara Rey dan Hamedan. Pada masa kemudian Qazwin juga termasuk bagiannya. Ketika itu, Ibnu Sa'ad bertugas untuk memadamkan pemberontakan Dailamiyan. Ibnu Sa'ad mendirikan kemah di luar Kufah dengan tentara sebanyak 4.000 personal dan siap berangkat ke wilayah Rey. Namun karena ada kabar tentang pergerakan Imam Husain radhiyallahu an ke Kufah, maka Ubaidillah bin Ziyad memanggilnya supaya berhadap-hadapan dengan Imam Husain radhiyallahu an. Pada mulanya ia menolak ajakan itu. Namun ketika Ubaidillah bin Ziyad mengancamnya bahwa ia harus memerangi Husain radhiyallahu an atau memberikan jabatan gubernur wilayah Rey kepada orang lain, maka ia menerima tugas baru itu dan bergerak menuju Karbala dengan pasukan yang dipimpinnya. Ibnu Sa'ad pada hari kedua atau ketiga bulan Muharram tahun 61 Hijriah atau 680 Masehi memasuki Karbala. Ia mengutus Qarrah bin Qais Kandali untuk menemui Imam Husain radhiyallahu an dan menanyakan apa maksud kedatangannya ke Irak. Imam Husain dalam menjawab pertanyaan itu berkata bahwa masyarakat Kufah mengundangku. Oleh karena itu aku datang. Jika mereka tidak mau, maka aku akan pulang. Ibnu Sa'ad menuliskan jawaban Imam Husain radhiyallahu an kepada Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah. Namun orang-orang yang berada di sekitar Ubaidillah seperti Shimir bin Ziljaushan menganjurkan perang dengan Imam Husain radhiyallahu an. Akhirnya Gubernur Ubaidillah melarang Ibnu Sa'ad yang pada awalnya ingin berdamai dengan Imam Husain dengan memberikan pilihan apakah akan berperang dengan Husain ataukah akan menyerahkan pemimpin pasukan kepada Shimr bin Ziljaushan. Ibnu Sa'ad dalam menjawab surat Ubaidillah berkata kepada Shimr bahwa ia sendirilah yang akan tetap menjadi pemimpin peperangan dan akan berperang melawan Husain. Ia demi melaksanakan perintah Ibnu Ziyad menjaga pinggiran sungai Yufrat dengan pasukan kuda yang berjumlah 5.000 sehingga akan menghalangi pasukan Imam Husain radhiyallahu an untuk mengambil air. Imam Husain radhiyallahu an berbincang-bincang dengan Umar bin Sa'ad beberapa kali sehingga ia akan membatalkan rencana untuk memerangi Imam. Laporan sejarah dengan redaksi yang bermacam-macam telah dinukilkan untuk peristiwa ini. Pada salah satu pertemuan, Imam Husain radhiyallahu an memberi pesan lewat Amru bin Qarazah Ansari untuk disampaikan kepada Umar bin Sa'ad sehingga terjadi pertemuan antara dua pasukan itu pada malam hari. Umar bin Sa'ad dengan disertai 20 personel penunggang kuda dan Imam Husain dengan disertai pula oleh 20 personel penunggang kuda pergi ke tengah medan pertempuran. Imam Husain meminta para sahabatnya untuk pergi ke samping medan peperangan dan Umar pun demikian. Pada saat itu mereka berbicara antara yang satu dan yang lain. Percakapan antara Imam dan Umar pun berlangsung lama. Imam Husain bertanya kepada Umar bin Sa'ad, "Wahai Umar, apakah kau tidak takut kepada Allah?" Umar pun menjawab, "Aku takut jika rumahku rusak, alias tidak punya pekerjaan." Imam Husain berkata, "Aku akan menyediakan rumah bagimu." Umar bin Sa'ad berkata, "Kalau begitu mereka akan mengambil hartaku." Imam berkata lagi, "Aku akan memberikan yang lebih baik daripada yang mereka berikan kepadamu." Umar bin Sa'ad pun diam dan tidak memberikan jawaban apa-apa. Imam Husain sambil meninggalkan mereka dan berkata, "Wahai Umar, aku berharap kau tidak makan gandum Irak kecuali sedikit saja." Umar bin Sa'ad pun berkata, "Apabila tidak ada gandum, maka akan ada ju atau jawabut sereal." Pada waktu asar hari Tasu'a atau tanggal 9 Muharram, Umar bin Sa'ad naik kuda dan kepada pasukannya berteriak, "Hai pasukan-pasukan Allah, naikilah kuda-kuda kalian, semoga ada kabar gembira bagi anda." Pasukan Kufah siap berperang. Ketika Imam Husain mengetahui maksud mereka,
Imam meminta kepada mereka untuk diberikan kesempatan beribadah pada malam itu. Umar bin Sa'ad setelah bermusyawarah dengan pemimpinnya menerima permintaan Imam Husain radhiyallahu anhu. Berdasarkan nukilan sejarah, sebagian sumber sejarah pada subuh hari Asyura, Imam Husain berdiri di hadapan pasukan Kufah dan berkata-kata kepada mereka. Kemudian beliau memanggil Umar bin Sa'ad dan berkata kepadanya, "Hai Umar bin Sa'ad, apakah kau akan membunuhku dan menganggap bahwa pezina dari anak pezina, maksudnya Ubaidillah bin Ziyad, akan menjadikan kamu sebagai gubernur Rai dan Gurgan? Aku bersumpah demi Tuhan, kau tidak akan mencapai hal itu." Umar bin Sa'ad marah setelah Imam Husain berbicara kepadanya, dan kemudian membelakangi imam dan kepada pasukannya berkata, "Menunggu apa lagi kalian? Seranglah mereka sekarang juga." Kemudian Umar bin Sa'ad melepaskan anak panahnya ke arah pasukan Imam Husain dan berkata, "Saksikanlah bahwa aku orang pertama kali yang melepaskan anak panah." Setelah Ali Akbar radhiyallahu an pergi ke medan peperangan, Imam Husain pun mengutuk Umar bin Sa'ad, "Semoga Allah akan memutus keturunanmu atau membunuh anakmu, dan seseorang akan menguasaimu, dan kau akan mati diranjang dengan kepala terpenggal." Kutukan Imam Husain radhiyallahu an menjadi kenyataan. Pada peristiwa perlawanan Mukhtar Saqafi ini, Umar bin Sa'ad terbunuh di tempat tidurnya. Anaknya juga ikut terbunuh. Ketika Imam Husain radhiyallahu an sedang mengalami luka yang sangat parah dan jatuh di atas bumi, Umar bin Sa'ad mendekati Imam Husain radhiyallahu an dengan kudanya dan berdiri di atas kepala Imam Husain. Ia kepada pasukannya berkata, "Selesaikan pekerjaan atasnya, penggallah kepalanya." Lalu Shimir datang dan memenggal kepala Imam Husain radhiyallahu an. Setelah Imam Husain radhiyallahu an syahid, ia memerintahkan kepada pendukungnya untuk menginjak-injak badan suci Imam Husain radhiyallahu an dengan kuda-kudanya. Pada tanggal 12 Muharram, setelah menguburkan jasad-jasad, pasukannya pergi ke Kufah dengan bersama keluarga Imam Husain radhiyallahu an yang tertawan. Ketika ia sampai di hadapan Gubernur Ubaidillah bin Ziyad di Kufah, Ubaidillah ingin agar Umar menyerahkan kembali surat-surat tentang perang dengan Imam Husain. Ibnu Sa'ad pun mengklaim bahwa surat itu telah hilang, dan Ubaidillah berkata bahwa surat itu akan diambilnya dari Umar bin Sa'ad. Ibnu Sa'ad tidak memiliki apa-apa lagi. Ia menggambarkan dirinya, "Tidak ada seorang pun yang kembali ke rumah dengan nasib buruk sepertiku, karena aku mentaati penguasa yang zalim dan telah menginjak-injak keadilan dan memotong ikatan keluarga." Lalu kemudian, setelah itu, Ibnu Sa'ad ketika terjadi perlawanan Sulaiman bin Surat al-Khuzai al-Kufi, ini perlawanan orang Tawabin yang bertujuan untuk menuntut balas atas para pembunuh Imam Husain radhiyallahu an pada tahun 65 Hijriah atau 684. Karena ketakutan masyarakat akan mengejarnya untuk dibunuh, maka ia Ibnu Sa'ad pada malam-malam hari tidur di Darul Imarah, tempat yang dirasakan aman. Kemudian ketika Mukhtar bin Abu Ubaid as-Saqafi pada tahun 66 Hijriah atau 685 Hijriah mengadakan perlawanan guna menuntut balas atas darah Imam Husain dan telah menguasai Kufah, Umar bin Sa'ad melarikan diri bersama dengan Muhammad bin Ash'af. Orang yang juga hadir dalam perang melarikan diri. Namun ketika perlawanan Mukhtar meletus, ia kembali ke Kufah dan dengan tokoh-tokoh yang melawan Mukhtar. Ia mengambil kontrol masyarakat. Dengan kekalahan yang diderita masyarakat Kufah, Ibnu Sa'ad kemudian lari ke arah Basrah dan diberikan perlindungan oleh Mus'ab bin Zubair. Mukhtar Saqafi mengutus Abu Kulus Syabami, salah seorang komandannya, untuk mengejar mereka. Ia berhasil menangkap Ibnu Sa'ad dan dibawanya ke hadapan Mukhtar. Ibnu Sa'ad dan anaknya Hafs bin Umar bin Sa'ad dibunuh atas perintah Mukhtar. Setelah kedua badan mereka dibakar, keduanya kemudian dikirim ke sisi Muhammad bin Hanafiyah di Madinah. Pada riwayat sejarah lain dituliskan bahwa pada awalnya Mukhtar as-Saqafi memberi ampunan kepada Umar bin Sa'ad melalui Abdullah bin Ja'dah bin Hubairah Mazumi, karena saudari Mukhtar, atau menurut perkata lain, putri Mukhtar itu adalah istri Umar bin Sa'ad. Namun karena Muhammad bin al-Hanafiyah keberatan atas tindakan ini, maka ia memerintahkan kepada salah seorang komandannya untuk menangkap Umar bin Sa'ad di rumahnya dan memenggal kepalanya. Ketika kepala Ibnu Sa'ad dibawa ke hadapan majelis Mukhtar,
anaknya yang bernama Hafs yang sedang berada di dekat Mukhtar juga ikut dibunuh. Al-Allamah Al-Majlisi pada Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa berdasarkan sebuah perkataan, Umar bin Sa'ad terbunuh pada hari ke-9 Rabiul Awal di tangan Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi. Demikianlah kisah biografi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga menjadi bahan kajian bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.